Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia kelas 9. Untuk materi, kita masih sama di teks laporan percobaan, hanya hari ini itu hanya mengulas materi-materi yang sebelumnya sampai materi yang terakhir di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah kalian menyimak video ini atau penjelasan ini, silakan kalian kerjakan latihannya dengan baik, karena nanti itu masuk dalam nilai tugas. Nah, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kalau tidak ada halangan nanti akan mengadakan ulangan harian. Makanya kalian simak dengan baik-baik materi ini, karena materi hari ini hanya mengulas materi-materi yang kemarin, hanya sebagai penguatan buat kalian. Barangkali ada yang belum jelas ataupun belum dipahami. Baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan kalimatul al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dengan teks laporan percobaan, yaitu tentang pengertiannya. Kemarin sudah dibahas mengenai tentang pengertian. Nah, intinya pengertian dari teks laporan percobaan itu ada 3 kata yang diambil kalau dalam yang dites percobaan oleh peneliti. Jadi percobaan yang dilakukan oleh seorang dengan tujuan tertentu, dengan maksud tertentu, ingin mengetahui kebenaran atau membenarkan suatu teori. Nah, intinya itu kalau percobaan. Percobaan atau eksperimen, istilah lainnya itu eksperimen atau percobaan sama saja, untuk menguji hipotesis. Nah, intinya itu percobaan oleh peneliti atau eksperimen untuk menguji hipotesis. Nah, intinya seperti itu. Yang kedua, ada fungsi teks laporan percobaan. Fungsinya dibagi menjadi 2, menyajikan persoalan. Yang kedua, memecahkan masalah. Nah, yang tadi yang hipotesis itu. Hipotesis, nah dari adanya hipotesis itu kita berusaha mencari solusi atau memecahkan masalahnya. Dan yang ketiga, cara menyimpulkan teks laporan percobaan. Bukan saja teks laporan percobaan, teks-teks yang lain kalian harus bisa menyimpulkan, ataupun ketika kalian membaca sesuatu kalian harus pandai-pandai menyimpulkan. Atau ketika kalian menyimak ceramah ataupun materi lain tentang keagamaan, kalian harus bisa menarik kesimpulan. Nah, kalau dalam segi tulisan kalian bisa menerapkan langkah-langkah ini. Yang pertama, kalian membaca secara keseluruhan, jadi tidak setengah-setengah. Baca secara keseluruhan, pahami. Nah, setelah itu kalian catat. Kalau yang suka lupa boleh dicatat bagian-bagian atau ide pokoknya. Jadi setiap paragraf itu ada ide pokok. Yang namanya paragraf itu terbagi menjadi 2, ide pokok atau kalimat utama, dan yang keduanya itu kalimat penjelas. Nah, kalian ambil ide pokoknya dari setiap paragraf. Nah, setelah kalian ambil, kalian kumpulkan, kalian rangkai menjadi paragraf yang utuh. Satu paragraf saja menyimpulkan. Nah, itu. Jadi awalnya beberapa paragraf disimpulkan menjadi satu paragraf berdasarkan ide pokok setiap paragrafnya. Nah, itu cara menyimpulkan. Selanjutnya yang kita sudah bahas yaitu tentang struktur teks laporan percobaan. Strukturnya terbagi menjadi 4, tujuan serta alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Nah, itu ada 4. Pembahasan selanjutnya tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan itu terbagi menjadi 4. Kalimat aktif, kata tugas, istilah teknis, dan kata serapan. Kalimat aktif dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalimat aktif transitif atau kalimat yang membutuhkan objek. Misalnya, saya makan nasi. Nah, itu kalimat transitif, aktif transitif. Dan yang kedua, kalimat intransitif. Nah, kalimat ini
predikatnya tidak membutuhkan objek. Misalnya, saya bermain bola. Saya sebagai subjek, bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, bukan objek. Nah, itu untuk kalimat aktif dibagi menjadi 2. Untuk kata tugas terbagi menjadi 5, diingat-ingat menjadi 5. Yang pertama kata depan atau preposisi, yang kedua kata seru, yang ketiga kata sandang, yang keempat konjungsi atau kata hubung, dan yang terakhir partikel penegas. Nah, silakan kalian baca-baca kembali materi-materi itu, kalian pahami. Apabila ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Jangan sampai hanya sekedar melihat tapi kalian tidak dipahami dengan baik, khususnya tentang kata tugas. Yang ketiga ada istilah teknis. Istilah teknis itu istilah yang berasal dari bidang tertentu. Misalnya akuntansi. Akuntansi kaitannya dengan bidang ekonomi. Metabolisme kaitannya dengan bidang biologi. Senyawa, ion, partikel, nah itu kaitannya dengan bidang kimia atau sains. Nah, itu selanjutnya ada kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing, bisa dari bahasa negara lain yang dari Indonesia atau bahasa ya dari daerah. Kalau laporan percobaan itu biasanya yang diambil dari bahasa asing, bahasa serapannya itu bahasa asing. Silakan saja kalian baca teks laporan percobaan, itu banyak sekali istilah-istilah asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Diserapnya bukan sekedar diserap, tapi ya disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia, harus disesuaikan. Ada kata-kata ataupun huruf yang diubah. Selanjutnya langkah-langkah metode ilmiah. Nah, kita sebelum melakukan atau sebelum menyusun atau sebelum melakukan percobaan, terlebih dahulu kita tahu dulu langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah metode ilmiah atau langkah-langkah cara secara ilmiah. Yang pertama, memilih atau mendefinisikan masalah. Kita sudah bahas sebelumnya. Ini hanya penguatan buat kalian. Melakukan survei, merumuskan hipotesis, membangun kerangka analisis, mengumpulkan data, menganalisis data, membuat simpulan, dan menyusun laporan. Nah, langkah-langkah ini harus ditempuh sebelum kita menyusun laporan. Nanti untuk menyusun laporan itu ada langkah-langkahnya juga. Nah, langkah-langkahnya ada 6. Yang pertama, sama merumuskan masalah. Ketika ingin melakukan penelitian, misalnya ada sesuatu yang sekiranya menarik buat kita untuk diteliti, maka kita harus merumuskan. Nah, dalam rumusan masalah itu kalian boleh mencantumkan beberapa subbab, misalnya latar belakangnya, fungsinya, manfaatnya atau tujuannya, ataupun tujuan manfaat, itu 4 saja. Bisa kalian tentukan subbabnya, latar belakangnya, masalah itu di latar belakangnya oleh apa. Setelah tahu latar belakangnya, kalian rumuskan masalahnya. Rumuskan masalah itu kalau dalam penelitian biasanya dalam bentuk pertanyaan, yaitu manfaatnya buat apa penelitian itu, terus tujuannya untuk apa, dan lain sebagainya. Nah, setelah rumusan itu sudah dibuat, kita cari teori atau kajian pustaka, teori yang berkaitan dengan masalah itu, sebagai bahan atau pondasi untuk melakukan percobaan. Kalau istilah teknisnya itu pembatas. Jadi dengan adanya batasan itu, ketika kita melakukan penelitian tidak kemana-mana, fokus ke depan, tidak ke samping ataupun kemana-mana begitu. Artinya kita dibatasi. Misalnya tentang penelitian tumbuhan paku, ya sudah tumbuhan paku saja terlebih dahulu fokusnya begitu. Nah itu maksud dari kajian pustaka. Nah, kajian pustaka tersebut bisa didasari dengan teori. Teorinya itu itu berasal dari buku, boleh dari jurnal
ataupun skripsi atau tesis yang lain yang menunjang penelitian itu, boleh silakan. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Nah, setelah teori itu sudah dibuat, kita buat dugaan awal. Dugaan awal itu antara tidak dengan ya, atau berpengaruh atau tidak berpengaruh. Silakan kalian susun sesuai dengan penelitiannya. Nah, setelah disusun baru diuji kebenarnya iya atau tidak, iya atau tidak. Jadi tujuan penelitian itu ya seperti itu, ya atau tidak. Yang kelima, mengolah data hasil percobaan. Nah, setelah diuji, biasanya melakukan eksperimen. Kalau uji eksperimen boleh, ataupun kalau yang kualitatif bisa melakukan wawancara atau kuesioner langsung ke audiens yang dituju begitu. Nah, setelah itu olah datanya diolah. Kalau yang kuantitatif dengan statistik, kalau yang kualitatif dengan deskripsi bisa. Nah, itu tergantung pada penelitian kita atau percobaan kita. Kalau dalam pembelajaran ini kaitannya dengan statistik, karena percobaan itu kaitannya dengan sains. Dan yang terakhir, menguji kebenaran. Menguji kebenaran itu apakah penelitian kita itu akurat atau tidak. Kalau misal dirasa ragu, kita boleh melakukan penelitian ulang dengan menambahkan referensi atau rujukan yang sekiranya penelitian kita itu akurat, faktual, dan tidak plagiat khususnya itu. Kalau penelitian itu ya harus orisinil, sesuai dengan data, apa yang kita buat tidak menjiplak ataupun menjadi plagiat, seperti itu. Nah, itu penjelasan ataupun penguatan dari materi-materi yang sebelumnya. Semoga bisa dimengerti. Kalau misal masih kurang paham juga, silakan boleh ditanyakan melalui kolom komentar atau melalui WhatsApp. Nah, setelah itu silakan kalian kerjakan latihannya dengan baik, karena nanti latihan itu masuk ke nilai tugas. Dan insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian kalau tidak ada halangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.